Alright guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mereview apa sih kira-kira? Mau mereview HP. Nah, jadi ini adalah perdana di YouTube ini kita mereview HP karena biasanya kan nge-reviewnya nggak jelas gitu ya, dan kita berikan panas banget, kita berikan tutorial gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau memberikan review HP. Nah, HP ini udah lama sih sebenarnya launching di tahun 2018. Tapi kalau misalnya kan 2018, 2019, 20, 21. Nah, udah 2 tahun 2 bulan nih. Kira-kira masih worth it nggak sih HP-nya? HP-nya udah 2018, tapi kita reviewnya baru tahun ini. Nah, kira-kira masih bagus nggak sih HP-nya? Oke, langsung aja. HP apa namanya? Namanya adalah HP Pocophone F1. Oke. Nah, ini adalah HP-nya. Jadi ini adalah HP dari abang yang datang ke sini. Kebetulan tadi ketemu datang ke sini, terus aku nanyain tuh HP apa, ternyata HP Pocophone, dan kebetulan aku pengen nge-review HP Pocophone gitu. Jadi ya ini dia HP-nya, HP Pocophone. Jadi masih dalam bentukan masih ada casingnya ya karena udah dipakai kan, jadi bukan dalam baru. Kalau misalnya kondisi baru dia nggak akan bentukan dalam apa namanya, udah ada casingnya, nggak kayak gitu. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Wow, debu ya. Nah, kita singkirkan dulu. Nah, ini adalah Pocophone F1 dari Xiaomi. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat dari HP ini, yang diunggulkan itu adalah dari chipsetnya. Chipset yang digunakan adalah Snapdragon 845. Wow, Snapdragon 845 bro. 845 tuh kalau misalnya kita main PUBG itu udah masih cool loh, masih mantep ya. Maksudnya meskipun dalam keadaan mungkin ada waktunya bakal ngeframe. Apalagi kalau misalnya kita mainnya tuh udah baterai di bawah 50% gitu. Kadang kualitasnya agak nurun dikit. Nah, tapi kalau misalnya kita dari 100% terus kita main, jos, mantap jos. Oke. Sekarang kita bisa lihat. Nah, ini adalah tampilan awal dari Pocophone F1. Mungkin kelihatan nggak di sini? Ya, ini adalah Pocophone F1. Kalau misalnya kita lihat di sini tampilannya seperti ini. Dia masih menggunakan IPS. Ya, ini kalau misalnya kita scroll seperti ini. Terus juga kita lihat dari screennya, dia jadi gini guys, Pocophone F1 ini harganya miring, apalagi di tahun 2021, ditambah lagi banyak HP-HP yang launching dengan kualitas yang hampir sama dengan harga yang lebih miring, jadinya HP ini bisa nurun. Nah, ditambah lagi ada namanya Pocophone F2, ada namanya Pocophone X3 NFC. Udah, ini kayaknya HP-nya bakal nurun sih. Cuman untuk masalah performa jangan ditanya-tanya. Nah, untuk masalah performa, seperti yang saya bilang, dia 845, Snapdragon 845 bro. Nah, jadi meskipun 845, pernah nggak mikir harganya kan miring ya? Kok bisa harganya miring tapi kualitasnya tetap kok bisa harganya miring tapi maksudnya harganya miring tapi kualitas atau dari chipsetnya tuh bagus. Ternyata ada yang dikurangin dari HP ini. Nah, menurut yang ku baca-baca, yang dikurangin dari HP ini adalah dari bodinya. Yang biasanya mungkin bisa bodinya itu kaca, tapi ini masih bisa dibilang plastik. Jadi kalau misalnya kita lihat, dia kayak doff gitu. Ini warna biru ya. Nah, warna biru, dan juga jelas ini adalah IPS. Kenapa IPS? Kalau misalnya kita lihat, IPS itu nggak mensupport untuk fingerprint, untuk finger screen, unlock print screen. Pokoknya ya nggak mendukung untuk kita membuka kuncian dari HP menggunakan sidik jari. Jadi dari HP ini nggak bisa. Nah, jadi dia menggunakan ini. Nah, dari situ aku bisa menyimpulkan bahwasanya HP ini IPS atau AMOLED. Nah, oke, selanjutnya adalah kalau misalnya kita melihat HP Pocophone F1 ini diunggulkan untuk para gamer sebenarnya. Jadi dengan harga miring, tapi kualitas juga bisa hampir sama dengan flagship yang ada pada zamannya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kita main game PUBG dulu. Oke, kita coba ya main PUBG ya. Kita lihat sih kualitasnya seperti apa sih. Ini ada banyak game bro.
Ini kita udah masuk di PUBG, kita langsung percepat aja. Udah season 17 saja. Oh enggak. Enggak pernah dibuka ternyata. Nah, ini kita lihat nih kualitasnya kayak gini ya, boy. Check out new journey. Langsung ke like aja lah. Ternyata masih belum pada di download. Oh ya, by the way sambil kita menunggu, jadi HP ini adalah HP Pocophone F1. Kita udah masuk ke PUBG. Nah, kalau misalnya kita lihat dari settingannya, kita bisa melihat settingannya di sini kualitasnya adalah ini. Jadi ada dua, ada lobby, ada combat. Ini combat ini kalau misalnya kita lagi main game. Nah, biasanya para gamer itu dia mencetnya di smooth. Nah, kalau di smooth dia bisa smooth ekstrim. Oke, sama juga di lobby. Di lobby sebenarnya kita bisa aja sih. Wah, HDR sampai loh. Nah, HDR Ultra bisa loh, sampai loh HDR Ultra. Kalau misalnya kita coba di lobby HDR Ultra, dia bakal jadi kayak gini. Kayak agak kabur gitu ya. Tapi memang bagus, cuman kelihatan banget sih agak ngepremnya gitu. Ini kolek-kolek lagi. Oke, kita koleksi dulu semuanya. Nah, ini kalau dalam bentukan apa namanya HDR, wow, ternyata HP ini masih kuat loh. Tapi udah mulai berasa nih panasnya di sini. Udah mulai berasa panasnya di sini karena memang biasanya kalau main game tuh anget-anget di bagian dekat kamera seperti ini. Tapi katanya udah ada liquid coolingnya. Liquid cooling tuh jadi kayak sebagai penahan daripada panas. Jadi ketika ada panas dari mesin itu, maka liquid cooling akan bekerja untuk mendinginkan, setidaknya untuk melemparkan panasnya keluar gitu. Nah, oke. Nah, ini adalah combatnya, dan gitu ini combatnya HD high. Kita coba smooth extreme. Oke, kita langsung tes aja. Oh iya, kita coba fullkan. Jadi dia punya speaker sudah ada di bagian depan, ada di bagian sini, ada bagian depan, ada dua, tapi di dalam satu tempat. Jadi kalau kita tutup seperti ini, kalau kita buka gini, nah, kalau sebelah sini nggak ada. Nah, kalau di sebelah sini ada audio jack, sebelah sini ada apa namanya, untuk menyimpan slot SIM dan micro SD. Oke, nah ini kita coba kita main PUBG sebentar aja, langsung check it out. Oke, nah kita udah di lobby ya guys. Udah di lobby. Kita udah sambil apa namanya, di tempat tunggunya gitulah. Apa sih namanya? Lupa. Nah, itu ada banyak orang ngebacut ya. Kita coba sebentar aja mainnya. Karena aku juga nggak GG sih orang. Nah, kita coba di basicnya kita coba nyalakan gyroscope-nya. Kita nyalakan gyroscope-nya always on, kita coba ya. Wow. Loh, kok belum? Kok gyroscope-nya nggak nyala sih? Kayaknya musuhnya udah susah-susah deh nih. Kita coba yang ikut aja dah. Kita kencangkan pencahayaannya. Nice. Nah, masih dikasih tutorial, coba. Saking lamanya nggak main ini. Tapi bukan HP ku ya, ini HP abangku. Jadi kita coba lihat. Ini grafiknya adalah smooth extreme. Ternyata di tahun 2021 pun ini HP masih tahan loh. Ya, kita lihat di sini masih belum ada frame. Ini mau kemana sih? Fall back to safe zone. Fall back to safe zone aja kau. Ya Allah, kau mau kemana bro? Kok giroskopnya nggak nyala ya? Yap. Ambil. Nah, kita dapat scar.
Kalau misalnya ya udah dah, kita cuma review sebentar ya. Jadi kalau misalnya ini bagus sih. Ya untuk sekelasnya bagus, lumayan. Untuk sekelasnya bagus karena HP ku juga Huawei ya. Jadi Huawei-nya sama juga chipsetnya seperti ini dan kurang lebih juga kayak gini sih. Nah, ini kita main baru berapa menit ya? Kalau misalnya kalau ya nggak ada ini sih untuk ngecek suhu ya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu, kalau misalnya main HP ini padahal belum satu match kerasa udah mulai panas di sininya. Jadi memang katanya sih kalau chipset ke seri 8 atau 800-an gitu katanya memang agak panas. Ya wajar sih karena memang pasti ngangkat gamenya lebih kuat sih. Lebih lebih digenjot gitu kan. Ya udah kayak gitu aja. Nah, ini kita coba kill satu orang nih. Kita kill satu orang. Tapi itu kayaknya bukan bot deh. Oh, itu player, bro. Udah, kita skip aja deh. Oke, selanjutnya adalah di bagian kamera. Kameranya ini kita bisa lihat kalau misalnya kita coba foto objek lah. Jadi sebenarnya sudah banyak banget sih di review sama orang tentang HP Pocophone, tentang Pocophone ini. Jadi buat teman-teman silahkanlah dicek sendiri kalau dari pixelnya berapa, karena aku juga lupa sih. Kita coba foto objek yang agak rumit ya. Yang agak rumit itu. Nah, ini kita coba. Oke. Nice. Kalau misalnya video dia nih, kalau video ya. Ini kalau video kayak gini, guys. Itu ada Haikal di situ. Nah, ini adalah kalau misalnya kita lihat kalau video kayak gini masih ada getar-getarnya ya. Aku nggak tahu apakah ada 60 fps-nya biar lebih smooth aja gerakannya gitu. Nah, ini kalau kayak gini jadi kayak masih ada ngerasa bleng-bleng gitunya loh. Oke. Terus seperti yang aku bilang tadi. Oke guys, kita lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu juga nih dari slot SIM-nya itu ada berapa sih? Kalau misalnya di HP ku Huawei Nova 5T itu dia adanya memang 2, cuman cuman 2, jadi nggak bisa masukin plus micro SD gitu. Bisa masukin micro SD, cuman harus ada yang dikorbankan antara nomor HP-nya cuman 1 atau mau nomor HP 22 tanpa harus pakai micro SD. Pun dari Huawei itu dia agak ribet sih. Jadi micro SD-nya tuh katanya harus beli khusus dari Huawei dan harganya memang mahal. Oke, nice. Nah, ini kita lihat slot SIM-nya ada berapa sih? Aduh. Kok susah masuk? Kok susah keluar? Susah masuk. Oke, kita coba angkat. Oh, ternyata bentukannya hampir sama kayak HP ku. Cuman kalau HP ku tuh dia agak kecil aja gitu. Nah, ini dari slot SIM untuk HP dan ini adalah micro SD. Jadi kayaknya memang pada zamannya itu untuk HP flagship atau HP killer tapi dengan harga yang agak miring memang harus ada yang dikorbankan. Selain dari kualitas bodinya, juga dari slot SIM-nya itu agak dikurangin gitu. Bukan agak dikurangin. Jadi yang harusnya bisa masuk 3 slot SIM untuk micro SD 1 dengan kartu HP 2, jadinya cuman bisa 1 kartu HP dan satunya micro SD. Tapi kayaknya bisa deh kalau misalnya diakal-akalin gitu ya, atau nggak tahu, aku juga ngerti, belum pernah coba soalnya. Terus kita bisa lihat di sini ada mikrofonnya, ada speaker, mohon maaf, ada speakernya di sini. Ada speaker dan dia udah menggunakan USB Type-C. Di tahun 2018 sudah menggunakan USB Type-C, udah
lumayan top ya. Kameranya di sini ada 2, di belakang juga ada di sini, dan ini bentuk desainnya hampir sama seperti iPhone XR. So overall, kalau misalnya teman-teman nanya, di tahun 2021 HP ini masih worth it apa enggak? Kalau misalnya kita lihat dari kondisi finansial kita ya, HP ini juga udah lumayan cocok dan lumayan bagus untuk kita gunakan, terutama untuk para gamer ya, untuk bagi orang yang gamer tapi mungkin agak low budget dan gak terlalu mentingin dari kualitas bodinya, ini bisa jadi recommended banget ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin kurang senang, bisa mungkin kita rekomendasikan HP yang lain. Oke. Nah, tadi kita main game dan kita nge-review HP ini, baterainya masih 80 sekian dan sekarang udah 79. Padahal mainnya baru sebentar ya. Tapi sebenarnya HP ini juga tuh udah lumayan sedikit, udah agak hemat sih menurutku ya. Atau mungkin karena aku juga punya HP yang baterainya 4000, jadi menganggap itu adalah hal yang biasa. Yang dulunya HP ku cuma ada 2000 mAh baterainya, sekarang jadi 4000. Nah, karena sekarang kita bisa lihat di sini, ini fiturnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nanya, aku anggap ini worth it apa enggak, ini bisa dibilang masih worth it. Cuman nggak tahu worth it-nya sampai kapan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. And jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cuman pengen ngasih tahu aja kalau misalnya HP ini agak recommended, lumayan recommended. Tapi kalau buat teman-teman mau beli HP, silahkan konsultasi dulu bro. Takutnya nanti kayak temanku, dia beli HP-nya lebih mahal daripada HP-ku, tapi kualitasnya masih bagusan HP-ku. Oke, see you on the next video and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tekan. 20 menit.